Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem season kedua episode ke-9. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Bumpy Johnson yang masih mengingat akan kejadian mengerikan ketika pembunuhan terjadi saat penghentian terhadap Sam. Dengan segelas alkohol di tangannya, Bumpy merasa jika sebenarnya hal yang menghambat ras mereka adalah diri mereka sendiri. Chance yang kebetulan saat itu menemani Bumpy dalam penyesalan mencoba untuk menyemangatinya dengan memberitahu bahwa tak ada satupun generasi mereka yang berani menentang ataupun melawan gaya kepemimpinan dari Bumpy. Itulah yang membuatnya yakin Bumpy akan tetap menjadi pemimpin meskipun nantinya akan lahir generasi yang terbaru. Di satu sisi, seorang supir truk yang baru saja memarkirkan kendaraannya tiba-tiba ditodong senjata dari belakang oleh Ernie yang menyuruhnya untuk segera pergi. Ternyata saat itu Ernie berusaha untuk merampoknya dan memberikan beberapa hasil curiannya kepada Chin. Melihat Ernie memberikan hadiah mantel untuk istrinya membuat Chin terheran-heran. Kemudian Ernie juga memberitahu jika ia memiliki hadiah lain untuk Stella, putri dari Chin. Seketika Chin terdiam, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk pergi terlebih dahulu. Di sana Chin kembali memperingati Ernie untuk tak macam-macam dengannya. Alasan mengapa hingga saat ini Ernie masih bisa hidup adalah karena Stella menyukainya. Chin tak memungkiri Ernie sangat baik dalam menghasilkan uang, namun yang harus Ernie lakukan sekarang adalah menjauhi putrinya dan menghasilkan uang untuknya. Sementara itu, pertemuan antara Bumpy dengan Tuan 98 kembali terjadi untuk melakukan sebuah transaksi di salah satu tempat rahasia yang telah mereka tentukan. Naasnya, saat Bumpy baru saja melangkah keluar dari mobilnya, tiba-tiba saja beberapa pria bersenjata datang langsung menodongnya diikuti dengan kehadiran dari Bonanno. Rupanya saat itu Bonanno telah menjebak Bumpy, karena kini Tuan 98 telah resmi berpihak padanya. Ia juga berterima kasih padanya karena Bumpy telah mau membayar uang narkoba miliknya. Karena merasa dikhianati oleh Tuan 98, membuat Bumpy marah lalu ia pergi secara perlahan. Di masjid nomor 7, ketika Kapten Omar sedang berbincang dengan Alice mengenai mendiang istrinya, dari kejauhan terlihat Kapten Henry beserta salah seorang suster tak menyukai perbincangan mereka karena mereka tahu Alice memandang Kapten Omar seperti ia memandang kepada Malcolm. Hal itulah yang membuat Kapten Henry menyuruh Kapten Richards untuk mengawasinya. Di sebuah taman, kencan terjadi di antara Stella dengan Ernie. Saat itu Ernie memberitahu Stella jika hanya uanglah yang bisa menjauhkan dirinya dari Chin dan mungkin saja suatu saat nanti Chin akan datang dari belakang lalu menembak kepalanya. Karena tak mau Ernie berpikir yang aneh-aneh, Stella berjanji hal itu takkan terjadi. Kemudian tiba-tiba tim FBI datang meminta kepada Stella untuk ikut bersama mereka ke kantor dengan alasan terjadinya penangkapan akibat pembunuhan. Ernie yang tak bisa melakukan banyak hal hanya bisa terdiam melihat kekasihnya dibawa oleh pihak FBI. Di satu sisi, Bumpy yang sedang dalam kondisi tak baik-baik saja dihampiri oleh 3 anggota besar dari Lenox Hill untuk menuntut bayaran jaminan padanya yang telah Bumpy pinjam sebanyak $3,3 juta dari bank besar Harlem. Menurut mereka, kini Bumpy harus segera membayar jaminan yang telah Bumpy berikan kepada mereka. Sementara kini Bumpy tak memiliki aset sama sekali setelah kesepakatan di antara dirinya dengan Tuan 98 gagal terencana. Tetapi mereka tak peduli. Mungkin saja mereka akan mengincar Gichis, klub bar milik Bumpy dan juga apartemennya. Saat mendengar aset berharga miliknya akan diambil oleh mereka, Bumpy langsung mengancam yang membuat hakim federal marah dan muak kepadanya. Ia bahkan tak takut diancam oleh seorang gangster yang tak bisa memegang omongannya sendiri. Kemudian ia mengajak rekannya untuk segera pergi. Kini hanya menyisakan Bumpy dengan ketua umum. Ia menyarankan kepada Bumpy untuk menjaga mulutnya karena mereka bukanlah orang sembarangan. Bumpy juga harus bersikap kooperatif dan juga ia dituntut untuk melunasi hutangnya. Kembali ke masjid nomor 7. Ketika Alice sedang berbicara bersama Sandra terkait kondisinya saat ini, ia tiba-tiba dipanggil oleh suster yang memintanya untuk menghadap Kapten Omar di ruangan miliknya. Dengan bergegas, Alice menghampiri Kapten Omar yang ternyata ingin memberinya sebuah hadiah. Ketika Alice sedang membuka kotak tersebut, ternyata isi dari kotak itu adalah buku Elijah Rasul Suci yang telah ditandatangani secara resmi untuk Kapten Omar selaku bintang naik daun. Sematan itu adalah sematan tertinggi bagi para pengurus dan Alice tentu tak bisa menerima buku tersebut.
karena buku itu sama saja dengan kehormatan Kapten Omar yang harus ia jaga. Namun, Kapten Omar justru memaksa Alice untuk menerima buku itu, karena ia berharap mungkin saja buku tersebut bisa menularkan kebahagiaan untuk Alice sama seperti kebahagiaan yang ia rasakan dari Alice. Lalu tanpa banyak basa-basi dan pendekatan yang berarti, Kapten Omar menyatakan niatnya untuk mengajak Alice menikah. Setelah Stella dibawa ke kantor milik Morgan Chow, ternyata saat itu Morgan Chow ingin Stella mendengar percakapan yang berhasil ia rekam di antara Stella dengan pendeta Louis. Rekaman itu menjelaskan bahwa Stella mengaku telah membunuh Benny, anak buah dari ayahnya sendiri. Kini hal yang ingin Morgan Chow tegaskan adalah Stella harus melakukan perlawanan dan menjadi saksi untuk melawan ayahnya sendiri akibat tindakan pidana membunuh, mencuri, serta pemerasan. Mendapat permintaan seperti itu membuat Stella merasa mustahil akan melakukannya karena ia tak mungkin bersaksi melawan ayahnya sendiri. Tetapi dengan santainya, Morgan Chow mengancam apabila Stella tak mau melakukan hal tersebut, maka ia berjanji Stella akan berada di penjara untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, Bumpy yang masih dilanda kegelisahan mencoba bercerita kepada Malcolm terkait masalah yang sedang ia hadapi. Saat Malcolm mendengar keluh kesahnya, ia mencoba untuk menenangkan Bumpy dengan memberitahu bahwa kesepakatan di antara manusia kerap kali gagal terjadi dan itu adalah suatu hal yang lumrah. Bumpy tak boleh merendahkan dirinya sendiri ketika ia merasa gagal, meskipun ia tahu kesepakatan tersebut sangatlah berarti baginya. Kini Malcolm menyarankan Bumpy untuk tak bergerak dan lebih memikirkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di kediaman Bumpy, Alice dengan cepat bercerita kepada Mei Mei tentang betapa bahagianya ia hari ini ketika dirinya dilamar oleh Kapten Omar. Mei Mei yang mendapat kabar bahagia tersebut turut mengucapkan selamat kepadanya. Ia menyarankan Alice untuk berbicara hal itu terlebih dahulu kepada ayahnya. Namun Alice merasa ia masih memiliki rasa yang cukup menjanggal. Dan ia meminta kepada Mei Mei untuk tak memberitahu rahasia ini kepada siapapun. Yaitu ternyata Alice mencintai Malcolm. Sayangnya, ia merasa Malcolm takkan pernah bisa menjadi pasangan hidupnya dan ia ngerasa yakin Kapten Omar akan memberikan kebahagiaan karena ia pun tak ingin mati tua sendirian tanpa pendamping di masa tuanya. Setelah Stella dibebaskan oleh Morgan Chow, ia langsung bertemu dengan Ernie untuk memberitahu apa yang Morgan Chow inginkan darinya. Dan saat Ernie mengetahui hal tersebut, tentu ia terkejut. Dirinya langsung meminta Stella untuk tak melakukan hal itu karena ia percaya rekaman tersebut akan bisa memenjarakannya. Ia juga meminta kepada Stella untuk menjauhi telepon terlebih dahulu dan kini mereka harus berbicara dengan Pastor Louis untuk meminta bantuan darinya. Pada malam hari ketika Bumpy baru saja tiba di rumahnya, ia diberitahu oleh Mei Mei jika hari ini Alice dilamar oleh pria muslim idamannya. Alih-alih merasa senang akan hal itu, Bumpy justru merasa jika pernyataan tersebut adalah pernyataan yang konyol karena ia tak pernah membayangkan memiliki mantu seorang muslim. Karena merasa ada yang berbeda dengan suaminya, Mei Mei mencoba bertanya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bumpy mengaku kini ia sedang tertekan, terlebih dengan adanya cekcok di antara ia dengan Mei Mei yang membuatnya semakin pusing. Ia selalu memikirkan cara untuk melindungi keluarganya di saat nyawanya sedang terancam, dan ia tak ingin ada perkelahian di antara mereka berdua yang membuat Bumpy lebih memilih untuk pergi meninggalkan Mei Mei. Di satu sisi, akhirnya Alice menghampiri kediaman dari Malcolm untuk bercerita tentang apa yang baru saja ia alami hari ini. Awalnya Alice mengaku dirinya siap untuk meninggalkan negara dan mengikuti ajaran dari Malcolm. Tetapi rasanya kini ia memiliki hal yang jauh lebih penting untuk dirinya pilih, yaitu menjadi istri dari Kapten Omar sendiri. Malcolm dan Betty yang mendengar kabar baik tersebut turut berbahagia. Namun sayangnya Alice tak mau terburu-buru dalam pilihannya, karena ia pun masih harus berdamai dengan dirinya sendiri yang masih belum sempurna dari masa lalunya. Sementara itu, Stella akhirnya bertemu dengan Pastor Louis untuk memberikan ide cemerlang yang telah ia rancang bersama Ernie, yaitu meminta kepada Pastor Louis untuk bersaksi di hadapan Morgan Chow jika rekaman antara dirinya dan pastor yang dimiliki oleh Morgan Chow hanyalah omong kosong belaka. Karena apabila pastor mau bersaksi, maka Morgan Chow bisa membatalkan tuntutannya dan Stella pun tak harus bersaksi melawan ayahnya sendiri. Mendapat permintaan konyol membuat pastor marah. Terlebih ia harus melakukan sesuatu kebohongan besar yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika Bumpy sedang terkapar sendirian di kantor miliknya, tiba-tiba saja Ned membuka pintu dan memberitahu jika mereka berhasil menemukan Tuan 98.
Mendapat kabar baik tersebut membuat Bumpy langsung berdiri tegap dan menghadap ke tawanan mereka yang selama ini sedang mereka incar. Meskipun saat itu Bumpy berada di bawah tekanan alkohol, ia tampak tenang membuka ikatan yang menempel di tangan Tuan 98. Lalu ia bertanya terkait kronologi pengkhianatan yang dilakukan oleh Tuan 98 terhadapnya. Tuan 98 mengaku ia tak senang ketika Bumpy melakukan pembunuhan terhadap Sam. Hal itulah yang membuat ia memutuskan untuk lebih memihak kepada Bonanno. Dengan santai, Bumpy memberitahu jika dalam bisnis membunuh atau terbunuh adalah hal yang biasa. Namun apa yang Bonanno lakukan jauh lebih kejam daripada apa yang pernah ia lakukan. Ia tahu Bonanno mencuri beberapa heroin darinya, dan kini ia ingin tahu kapan serta di mana heroin tersebut tiba di Kanada. Karena tak mau dibunuh, Tuan 98 lebih memilih untuk bungkam. Dan Bumpy paham dengan pilihan darinya. Ia pun tahu Tuan 98 lebih takut terhadap Bonanno daripada dirinya. Walaupun kini Tuan 98 mungkin lebih memilih untuk pergi meninggalkannya daripada menerima pilihan kesepakatan dari Bumpy yang ia tawarkan berdasarkan kehormatan, Bumpy berjanji ia takkan menyakitinya. Tuan 98 tentu merasa aneh dengan sikap dari Bumpy. Hingga akhirnya ia lebih memilih untuk pergi, dan saat Tuan 98 pergi, Ned serta Chance langsung marah terhadap bosnya sendiri. Karena ia merelakan uang jutaan dolar miliknya hilang begitu saja dimakan oleh Bonanno yang notabene-nya musuh besar mereka. Bumpy hanya bisa terdiam karena ia tahu apa yang harus dirinya lakukan. Dan benar saja, saat Chance beserta Ned merasa mereka akan hancur, tiba-tiba Tuan 98 kembali mendatangi mereka dan ia siap untuk berpihak pada Bumpy dan memberitahu terkait rencana dari Bonanno yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, Ned beserta Chance benar-benar memuji tindakan cerdas dari Bumpy dan menganggap dirinya sebagai pemain catur yang handal karena tahu apa langkah selanjutnya yang harus ia tempuh. Karena tak mau dianggap sebagai pemain, Bumpy hanya menjawab jika terkadang jujur lebih baik. Setelah mendapat kesepakatan yang besar, Bumpy langsung menelepon Chin untuk memberitahu jika ia akan segera kehilangan koneksinya dan mungkin saja Bonanno akan semakin kuat sehingga mereka akan sulit untuk mengalahkannya. Chin yang tak tahu dengan jelas apa maksud dari Bumpy meneleponnya hanya bisa terdiam. Lalu Chin berpindah pada Pastor Louis yang akhirnya menghampiri Morgenthau untuk menjelaskan tujuannya. Ia memberitahu jika sebenarnya rekaman di antara dirinya dengan Stella yang dimiliki oleh Morgenthau hanyalah lelucon belaka. Dari dahulu ketika Stella masih kanak-kanak, mereka sering memainkan permainan kata-kata tersebut. Bahkan beberapa kali Stella sering mengaku telah membunuh seseorang atau mengaku jika dirinya berbohong kepadanya. Hal yang ia tegaskan adalah dirinya meminta Morgenthau untuk tak menuntut Stella agar melawan ayahnya sendiri. Mendengar pernyataan itu, Morgenthau tak banyak berbicara. Ia langsung mengeluarkan Alkitab dan menyuruh pastor untuk melakukan saksi di hadapan Alkitab tersebut. Tentu saja hal ini menjadi pantangan baginya yang membuat pastor tak bisa melakukan banyak hal. Setelah bertemu dengan Morgenthau, ia meminta maaf kepada Stella karena dirinya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya nihil. Ia tetap meminta Stella untuk melakukan kejujuran dengan bersaksi melawan ayahnya sendiri yang tentu hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ernie karena nyatanya Stella tak sendirian membunuh Benny, melainkan bersama dirinya. Saat mengetahui hal tersebut, tiba-tiba saja Pastor Louis memiliki ide untuk menyangkal pernyataan itu. Keesokan harinya, Stella datang menghampiri Morgenthau bersama Ernie yang ia anggap sebagai kekasihnya. Rupanya, ide dari Louis adalah menikahkan mereka berdua agar Morgenthau tak bisa menggugat salah satu di antara mereka secara bersamaan. Sementara itu, setelah Kapten Richard berhasil menguntit Alice yang ternyata masuk ke dalam kediaman Malcolm, Kapten Henry langsung bergerak dengan cepat. Ia memberitahu Kapten Omar apa yang sebenarnya terjadi. Tentu hal ini membuat Kapten Omar marah. Ia langsung memanggil Alice ke kantornya dan mengecapnya sebagai pengkhianat serta pembohong. Karena rupanya Alice masih berhubungan baik dengan Malcolm yang terang-terangan telah mengkhianati Rasul Suci. Bahkan Kapten Omar mengecap Alice sebagai sampah murahan yang tak pantas untuk tinggal di masjid, sehingga ia menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan ruangannya dan juga masjid nomor 7. Mendapat hinaan yang sangat menyakiti hatinya, Alice mencoba untuk tetap bersabar. Mungkin saja ia yang terlalu sakit hati atau mungkin Kapten Omar yang tak memiliki hati. Ia juga berkata bahwa Kapten Omar tak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya dan juga Kapten Omar tak pantas untuk mendapat wanita sebaik dirinya. Di satu sisi, pertemuan terjadi di antara Bumpy dengan Frank.
Sembari memainkan catur, ia memberitahu semua rencana jahat dari Bonanno yang hendak menggulingkan keluarga demi keuntungan dirinya sendiri. Bumpy tak mau memberitahu siapa informan yang memberikan informasi tersebut kepadanya. Yang jelas, ia meminta kepada Frank untuk mengambil izin sakit di pertemuan esok hari. Sebelum matahari terbit, Alice yang telah meninggalkan masjid memutuskan untuk menghampiri kediaman dari Malcolm. Sementara Bumpy meminta maaf kepada istrinya karena ia telah bersikap buruk di pagi hari. Dan keesokan harinya, ketika pertemuan antara Tuan 98 dengan Bonanno terjadi, di sana Bonanno mencoba meyakinkan bahwa Tuan 98 langsung mengkhianati Bonanno dengan membunuh kedua anak buahnya. Setelah itu, tak lama kemudian Chin beserta keluarga lain telah datang untuk menunggu pembagian hasil dari Bonanno. Tanpa mereka sadari, rupanya dari kejauhan anak buah dari Bonanno telah siap dengan senjatanya sendiri untuk membunuh mereka semua. Ketika Chin sedang menunggu kedatangan dari Bonanno, tiba-tiba saja ia melihat kedatangannya dengan todongan pistol dari Bumpy di belakangnya. Bumpy menjelaskan jika ia tahu rencana busuk dari Bonanno untuk mengambil keuntungan penuh dan menghancurkan keluarga. Mereka tak menyadari jika dari kejauhan anak buah dari Bonanno telah siap untuk membunuh mereka semua. Awalnya Chin tak percaya, tetapi ketika ia mendengar perkataan itu sendiri dari Bonanno yang ternyata kesal karena Chin telah membunuh putranya, barulah ia mempercayai perkataannya. Sebenarnya Chin sempat hendak membunuh Bonanno, tetapi ia juga sadar dirinya akan ikut terbunuh sehingga ia lebih memilih untuk meninggalkan mereka semua dan tak lagi mempercayai Bonanno. Bahkan Chin dan Bumpy sepakat untuk mengusir Bonanno dari New York. Dan scene terakhir di episode kali ini adalah memperlihatkan Bumpy yang pada akhirnya bisa membayar uang jaminan sebesar 3,3 juta dolar kepada pemimpin dari Lenox Hill. Bahkan setelah kesepakatan bunga sebanyak 6% yang mereka sepakati, Bumpy langsung memberikan minuman alkohol gratis kepada mereka. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem season kedua episode ke-9 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran demi membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.